Halo, perkenalkan nama saya Jocelyn dari SMPK 5 BPK Penanggur Bandung. Saya akan bercerita tentang Daniel di Gua Singa yang saya ambil dari kitab Daniel pasal 6. Daniel di Gua Singa. Pada zaman pemerintahan Raja Darius, diangkatlah 120 wakil raja dan 3 pejabat tinggi. Daniel merupakan salah satu dari 3 pejabat tinggi tersebut. Daniel adalah orang yang taat dan rajin beribadah. Ia selalu berdoa kepada Allahnya. Karena itulah Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Hal itu membuat raja melukai Daniel dan membuat para pejabat dan wakil raja membenci Daniel. Mereka berencana untuk menjatuhkan Daniel. Namun, mereka tidak dapat menemukan kesalahan dalam diri Daniel. Tetapi mereka menemukan ketaatan Daniel kepada Allahnya, yaitu berdoa 3 kali sehari. Mereka berencana untuk menjatuhkan Daniel dengan ketaatannya. Para pejabat itu menghadap raja dan mereka berkata kepadanya, "Raja, semua pejabat, wakil raja, para menteri dan bupati telah sepakat untuk menetapkan suatu larangan baru, yaitu barang siapa yang menyampaikan permohonan pada salah satu dewa atau manusia, kecuali raja dalam 30 hari, mereka akan dilemparkan ke dalam gua singa." Lalu dibuatlah larangan itu dan dibuatlah sebuah perintah agar larangan tersebut tidak dapat diganti. Meski Daniel sudah mendengar larangan tersebut, dia tetap berdoa dan memuji Allahnya. Para pejabat dan wakil raja yang mengetahui hal tersebut bergegas pergi ke rumah Daniel dan mendapati Daniel yang sedang makan. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan larangan raja untuk tidak menyembah dewa dan manusia kecuali raja, dan hukumannya yaitu dimasukkan ke dalam gua singa. Raja menjawab bahwa perkara itu benar dan tidak dapat dicabut maupun diganti. Para pejabat dan wakil-wakil raja berkata bahwa Daniel yang merupakan salah satu rombongan dari Yehuda telah melanggar larangan yang dibuat oleh raja. Setelah raja mendengar hal itu, sedihlah hatinya. Ia mencari cara untuk melepaskan Daniel. Tetapi karena larangan tersebut tidak dapat dirubah, raja terpaksa melemparkan Daniel ke gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Lalu raja membawa sebuah batu dan menyegel batu tersebut agar tidak bisa dibuka maupun dirubah. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalaman. Raja merasa gelisah. Ia tidak ingin dihibur sampai tidak dapat tidur. Pada saat pagi hari, bangunlah raja dan segera pergi ke gua singa dan berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatukan mulut singa-singa, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kesalahan." Raja yang mendengar hal itu pun menjadi sedih dan segera memerintahkan pengawalnya untuk membawa Daniel keluar dari gua singa. "Pengawal, bawa Daniel keluar dari gua singa." Ternyata benar bahwa Daniel tidak memiliki luka sedikit pun. Lalu raja memerintahkan pengawalnya agar orang yang menuduh Daniel beserta anggota keluarganya dilemparkan ke dalam gua singa. "Pengawal, bawa orang yang menuduh Daniel beserta anggota keluarganya untuk dilemparkan ke dalam gua singa." Singa-singa itu menerkam mereka bahkan sampai meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius memberikan perintah. Begini isi perintahnya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong,
dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel menjadi orang yang mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Raja Darius. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil pembelajaran rohani bahwa iman dan ketaatan kepada Allah akan mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatiran. Allah hadir di tengah-tengah kekhawatiran kita dan kuasanya akan dinyatakan kepada kita tak kala kita menaruh pengharapan kita kepada Allah. Demikian cerita firman Tuhan tentang Daniel. Saya Jocelyn dari SMPK 5 BPK Penabur Bandung. Tuhan Yesus memberkati.